Saudara, kita jumpa lagi dalam acara Rehat bersama saya William Sembiring dengan tema hari ini, Tukang Cukur dan Penginjil. Pada suatu hari, seorang penginjil dan tukang cukur sedang berjalan melalui daerah kumuh di sebuah kota. Tukang cukur kemudian berkata kepada si penginjil, begini katanya, "Lihat, inilah sebabnya saya tidak dapat percaya kepada Tuhan yang katanya penuh kasih. Jika Tuhan itu baik sebagaimana yang engkau katakan, Ia tidak akan membiarkan semua kemiskinan, bahkan penyakit dan kekumuhan di tempat ini. Ia tidak akan membiarkan orang-orang ini terperangkap ketagihan dalam obat-obat terlarang dan memulai semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang merusak wataknya. Tidak, saya tidak dapat percaya pada Tuhan yang mengizinkan semua ini terjadi," kata tukang cukur tadi. Penginjil itu kemudian diam sejenak sampai ketika mereka bertemu dengan seseorang yang benar-benar jorok dan terkesan bau. Rambutnya panjang dan janggutnya seperti tak pernah tersentuh pisau cukur cukup lama. Lantas kata penginjil itu kepada tukang cukur tadi, "Anda tidak bisa menjadi seorang tukang cukur yang baik kalau Anda membiarkan orang seperti dia hidup tanpa rambut dan janggut yang tidak terurus." Merasa tersinggung, kemudian tukang cukur itu menjawab lagi sang penginjil. Lantas ia berkata, "Mengapa salahkan aku atas keadaan orang itu? Aku tidak mengubahnya. Ia tidak pernah datang ke tokoku, ke tempatku. Aku bisa saja merapikannya dan membuat ia tampak rupawan." Lantas sambil melihat dengan tenang kepada tukang cukur tadi, penginjil itu kemudian berkata, "Karena itu, jangan pernah menyalahkan Tuhan karena membiarkan orang hidup dalam kejahatan. Karena nyatanya ia terus-menerus mengundang mereka untuk datang dicukur, untuk datang kepadanya. Alasan mengapa orang-orang itu menjadi budak kebiasaan jahat dan hidup dalam kemiskinan yang sangat buruk adalah karena mereka menolak Dia yang telah mati untuk menyelamatkan mereka." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang tidak lagi menyembah Allah secara benar. Banyak orang Kristen saat ini yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka kemudian menyembah yang lain. Mereka menyembah Allah uang, Allah kekayaan, Allah jabatan, Allah kesombongan, dan Allah-Allah lain yang diciptakan menurut keinginan mereka sendiri. Orang-orang semakin rakus akan harta. Segalanya diukur melalui uang yang mereka miliki, tanpa ragu untuk pergi meninggalkan Allah, sumber kekayaan sejati. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, inilah realita kehidupan manusia saat ini. Manusia itu memang lemah dan tidak pernah puas. Kita seringkali tergoda oleh hal-hal yang sepintas mata menyenangkan dan kemudian meninggalkan keimanan kita begitu saja. Apakah Anda ingat akan kisah Adam dan Hawa? Mereka dengan mudahnya tergoda oleh tipu daya dari iblis, sehingga mereka memakan buah pohon pengetahuan dan melanggar perintah dari Allah. Saudara, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah tidur dan diam akan kehidupan kita. Ia senantiasa memperhatikan dan menunggu kita. Percayalah, dalam setiap langkah kehidupan kita, baik ketika waktu kita susah maupun ketika kita waktu senang, Allah pun turut serta hadir bersama kita. Bahkan ketika kita menangis sekalipun, Allah sedang bernangis, Allah sedang menangis di samping kita. Bahkan ketika kita marah sekalipun, Allah pun berada di samping kita untuk meredakan emosi kita. Dan bahkan ketika kita sedang bersedih, Allah bersedia menghapus air mata kita dan memberikan dirinya untuk menopang kita. Maka dari itu, marilah kita sembah Allah,
kita datang kepada Allah. Jangan sampai kita melupakan Allah, jangan sampai kita menyalahkan Allah. Kiranya damai sukacita dari Tuhan melalui renungan hari ini dapat terus menguatkan kita. Mejua-jua